Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai kurikulum belajar dari rumah dengan layanan pengasuhan terprogram yang dilakukan oleh guru. Hal ini memang berkaitan dengan pandemi COVID-19 di mana kita semuanya berada dalam kondisi yang melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan dari rumah. Baik itu work from home, bekerja dari rumah, learning from home, belajar di rumah buat anak-anak ataupun buat para mahasiswa, PSBB, di mana kita harus pembatasan sosial berskala besar, dan juga PJJ pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan itu semua tidak menjadi halangan untuk kita semua untuk tetap belajar dan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi yang ada, terutama saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Tetap semangat. Situasi seperti ini tentunya sangat tidak nyaman untuk kita yang baru menghadapinya, apalagi di awal-awal sebelumnya ya. Tapi tentunya sekarang kita semua sudah beradaptasi karena kita sudah memasuki minggu ke-8 berada di rumah. Untuk saya khususnya ya, mungkin buat teman-teman juga. Nah, berkaitan dengan yang namanya kondisi seperti ini di mana pembelajaran terjadi dilaksanakan dari rumah untuk para guru, terutama di bidang saya yaitu pendidikan anak usia dini, di mana para guru memberikan layanan kepada peserta didik itu dari rumah. Belajar tetap tidak akan berhenti, bermain pun tentu saja tidak akan berhenti, terutama untuk anak-anak kita ya, karena mereka punya hak untuk bermain, hak untuk melakukan berbagai aktivitas secara normal walaupun dalam kondisi yang seperti ini, tidak nyaman. Seharusnya momen seperti ini adalah menjadikan momen untuk kita saatnya melakukan kedekatan. Terjadinya kedekatan antara guru dan orang tua, di mana biasanya orang tua hanya menitipkan anak-anak ke sekolah ketika datang dan kemudian menjemput anak-anak ketika pulang. Bahkan mungkin untuk beberapa orang tua yang sibuk bekerja tidak bisa mengantar ataupun menjemput putra-putrinya. Tapi kali ini adalah momen yang seharusnya kita jadikan momentum yang pas untuk para orang tua bisa berkomunikasi, dan para guru pun sama, bisa berkomunikasi dan lebih dekat dengan orang tua untuk membahas berbagai perkembangan yang terjadi pada anak. Kondisi seperti ini pun waktunya anak-anak dekat dengan orang tuanya. Kenapa? Karena memang orang tua adalah pendidik utama dan pertama buat anak-anaknya. Walaupun kita selama ini membantu dengan melaksanakan pelayanan di sekolah. Lalu permasalahannya, bagaimanakah kurikulumnya? Bagaimanakah cara kita tetap bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik kita di rumah? Nah, kita kembali ke pertanyaannya, kurikulum itu harus seperti apa sih? Kurikulum harusnya memiliki sifat yang responsif, yaitu artinya kurikulum yang menyadari kondisi yang terjadi pada saat ini dan juga mempersiapkan untuk kita menghadapi kondisi yang akan datang. Seperti yang saya tadi sebutkan di awal, kita akan membahas mengenai kurikulum belajar di rumah melalui pelayanan dengan pengasuhan terprogram kepada anak-anak didik kita. Jadi di sini peran guru tidaklah hilang, dan pun begitu orang tua bukan berarti berubah menjadi guru, tetapi orang tua adalah pendidik. Kita pun sebagai guru juga pendidik yang memiliki tanggung jawab bersama untuk melahirkan generasi-generasi unggul di masa depan. Nah, untuk itu maka pembelajaran yang menurut saya sangat
cocok untuk dilaksanakan buat anak-anak saat ini adalah pembelajaran fungsional yang mempersiapkan anak-anak kita siap menghadapi kehidupan yang akan datang selama sepanjang kehidupannya. Seperti apakah pembelajaran fungsional itu? Pembelajaran fungsional itu yang menghubungkan kegiatan-kegiatan belajar dengan kehidupannya sehari-hari. Misalnya ketika anak menyapu, itu juga anak belajar. Ketika anak membantu orang tuanya memasak, mempersiapkan hidangan berbuka misalnya pada saat ini, itu juga belajar. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan yang akan menjadi kebiasaan-kebiasaan anak di sepanjang kehidupannya nanti. Termasuk juga PHBS, pola atau perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya yaitu tentu saja mandi, kemudian juga gosok gigi, kemudian yang mungkin saat ini terjadi yaitu berjemur di pagi hari supaya mendapatkan vitamin D yang baik untuk tulangnya, untuk tubuhnya supaya kuat. Kemudian juga mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, merapikan mainannya, merapikan bekas makannya, dan lain sebagainya. Atau mungkin tidak menutup kemungkinan anak TK pun sudah mampu mencuci piringnya atau melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Berbicara kurikulum berarti berbicara mengenai rancangan pembelajaran yang akan kita buat. Nah, rancangan pembelajaran tadi sudah saya sedikit bahas mengenai kegiatannya, yaitu dengan pembelajaran yang fungsional ya. Nah, tentu saja yang paling utama untuk anak usia dini adalah bermain. Nah, jadi harus tetap memberikan unsur-unsur bermain di sana, dan yang utama tujuannya adalah anak bahagia, anak senang. Karena memang bermain itu memberikan kebahagiaan, kesenangan kepada anak. Dan itu pun adalah hak anak-anak kita. Ada 3 komponen utama yang harus ada di kurikulum kita atau di rancangan pembelajaran kita, baik itu rancangan pembelajaran di rumah ya. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya harus jelas. Apakah itu tujuannya? Yang kedua, kegiatan. Dan yang ketiga adalah penilaian. Tujuan di sini untuk memberikan kemudahan kepada orang tua, kita gunakan komunikasi yang lebih memudahkan dan bisa menjadi semacam rekomendasi buat orang tua, apa yang menjadi goals dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan di rumah. Yang pertama, tujuannya salah satunya adalah anak bahagia, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, anak mandiri dalam melakukan pekerjaannya. Jadi anak tidak terlalu banyak bergantung kepada orang tua, seperti contohnya toilet training, ke kamar mandi sendiri, membersihkan badannya sendiri, kemudian menyiram menyiram bekas pipisnya gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga anak bertanggung jawab dengan pilihan bermainnya. Jadi anak diberikan kebebasan untuk memilih bermainnya mau apa, tetapi juga anak diberikan tanggung jawab. Nah, setelah bermain dirapikan kembali ya bermainnya, dan itu betul-betul dipantau oleh orang tua sehingga sampai anak mampu untuk membereskan mainannya sendiri. Yang keempat, anak mau membantu orang tua. Nah, ini yang harus ditanamkan supaya anak mandiri bisa melakukan semuanya sendiri, tapi juga dia punya rasa empati ketika orang tuanya membutuhkannya. Yang kedua adalah kegiatan, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Berbicara dengan kegiatan tentu saja akan membahas mengenai tema dan subtema. Nah, tema dan subtema di sini acuannya cukup kepada hal-hal yang maksudnya itu adalah pembiasaan dan bermain. Kemudian berbicara dengan kegiatan, maka ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, ini jangan disamakan teman-teman dengan apa yang kita lakukan di sekolah.
Kegiatan pembuka untuk anak-anak kita di rumah tentu saja kegiatan yang diawali ketika dia bangun tidur. Apa saja sih yang dilakukan anak ketika bangun tidur? Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan baik, pembiasaan-pembiasaan baik itu ditimbulkan, distimulus, disampaikan oleh guru, dikonsultasikan juga bersama orang tua supaya dapat tercapai dengan baik. Misalnya kalau saat ini mungkin sahur ya, kemudian gosok gigi, cuci muka, atau mandi gitu jika sudah waktunya ya. Maksudnya kalau sahur kan masih terlalu pagi. Nah, kemudian yang kedua yaitu sarapan misalnya. Kalau misalkan hari-hari biasa itu sarapan anak-anak. Kemudian juga berjemur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan inti. Di kegiatan ini, berjemur itu bisa kita masukkan ke kegiatan inti ya. Berjemur, cuci tangan, kemudian mandi, olahraga. Nah, ini yang seringkali kita lupa, olahraga, kemudian bermain dengan teman-temannya. Jadi tetap diberikan waktu dan ruang untuk anak bermain dengan temannya. Tapi pastikan temannya dalam keadaan sehat, lingkungannya juga sehat. Seperti itu. Kemudian juga, atau kalaupun tidak dengan temannya, dengan saudara-saudaranya, itu akan menumbuhkan empati, simpati, dan rasa bahagia buat anak-anak kita. Dan anak kita pun tidak stres dalam kondisi seperti ini, di mana dia tidak bisa bersekolah. Jangan sampai pula anak-anak kita tidak bisa bermain dengan teman-temannya. Kemudian membantu orang tua, mau itu menyapu, mau memasak, mau menyiapkan hidangan berbuka, merapihkan mainan, menyiram tanaman. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan baik. Mengaji misalnya, kemudian sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya gitu ya. Kemudian kegiatan sebelum tidur, ini kegiatan penutupnya. Nah, kegiatan penutupnya bisa dilakukan dengan misalnya menggosok gigi sebelum tidur, minum susu misalnya, atau membacakan cerita sebelum tidur, kemudian berdoa sebelum tidur, lalu anak tidur. Seperti itu. Lalu peranan guru di mana jika misalnya kegiatannya dibebaskan seperti yang tadi saya sampaikan, tergantung dengan kemampuan dan kondisi anak serta orang tua. Nah, di sini guru bisa memberikan contoh-contoh ragam main. Ragam main di sini misalnya mencampur warna, membuat play-doh, misalnya membuat teh manis dan lain-lain, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang memang bisa dilakukan di rumah bersama orang tua. Tapi tentu saja guru pun harus memberikan catatan bagaimana sih cara bermainnya, bahan-bahan apa yang dibutuhkan jika memang ada bahan yang diperlukan. Dan hindari pula bahan-bahan yang sulit ditemukan di rumah. Kemudian Bu guru juga bisa melakukan cerita. Nah, cerita ini bisa lewat video, bisa lewat tulisan oleh Bu guru, baik via chat ataupun mungkin yang sudah dipersiapkan bukunya. Nah, itu bisa disampaikan yang hal-hal yang memberikan makna kepada anak-anak. Tidak usah terlalu banyak, ceritanya tidak usah terlalu panjang, 2 menit juga sudah cukup, atau misalkan dalam tulisan 1 paragraf juga sudah cukup. Karena mengingat konsentrasi anak pun tidak bisa lama-lama. Dan kondisi. Contoh cerita guru hari ini misalnya, berjemur di pagi hari itu sungguh menyehatkan. Kenapa? Karena di antara jam 9 sampai jam 10 itu matahari mengeluarkan vitamin D. Nah, sinarnya itu mengeluarkan vitamin D yang sangat bagus untuk tulang kita, yang membuat tulang kita kuat dan menjadi sehat. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian setiap hari guru juga bisa memberikan kata-kata mutiara kepada anak-anak. Misalnya 1 kalimat saja, berjemur itu menyehatkan misalnya. Kemudian mandi pagi hari segar rasanya. Kemudian juga makan sayur dan buah itu sehat dan makan sayur buah sehat dan baik untuk kesehatan kita. Atau misalnya berdoa agar disayang Allah, atau sayangi adikmu ya, atau misalnya hormati orang tuamu.
seperti itu. Atau mahfuzot yang biasa juga kita berikan kepada anak-anak ya. Kalau di Islam misalnya la takul qaiman, jangan makan sambil berdiri, atau misalnya akrim doifaka, hormati tamumu, misalnya seperti itu. Komponen yang terakhir adalah penilaian. Penilaian di sini tentu saja harus memuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tapi diberikan kepada orang tua dengan cara yang mudah pula. Jadi di situ nanti ada kegiatannya seperti apa. Kemudian di hari Senin sampai Jumat anak bisa melakukan, boleh kegiatan itu berulang-ulang, kegiatan yang sama di minggu itu, ataupun berbeda-beda tergantung dengan minat dan kondisi anak serta orang tua tentu saja. Karena di sini prinsipnya adalah memudahkan dan menyenangkan. Nah, di situ nanti akan ada boleh daftar checklist juga ada. Nanti yang sederhana kita buat, yang akan saya berikan contoh. Kemudian juga ada catatan orang tua. Di situ orang tua bisa bercerita mengenai perbuatan baik yang dilakukan anak pada hari itu atau minggu itu. Kemudian perbuatan tidak baik apa yang dilakukan oleh anak pada hari itu. Nah, nanti tentu saja tugasnya guru adalah memfeedback atau memberikan tanggapan terkait laporan dari orang tua tersebut. Baik teman-teman, itu berbagi kita hari ini terkait dengan kurikulum belajar di rumah dengan layanan pengasuhan terprogram. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam pembelajar, salam inspirasi, salam sinergi. Rita Nurunisa.